tepat di Jalan Jamin Ginting. Dari Lanut Suwondo menuju ke Jalan Jamin Ginting, kilometer 10, pesawat berbelok ke kanan dan jatuh menimpa sejumlah ruko dan juga rumah warga yang ada di bawahnya. Saya akan kembali menuju ke rekan saya, ada Wanasari di tempat jatuhnya pesawat Hercules A1310 atau C130. Wanasari, sejauh ini adakah mungkin kabar yang terbaru? Apakah ada korban yang masih bisa diselamatkan? Baik, Balkis, posisi saya saat ini persis di depan pengobatan tradisional Karo. Ini adalah lokasi persis jatuhnya pesawat Hercules A130. Dan jika kami mengamati saat ini, memang proses evakuasi masih berlanjut. Ada 2 eskavator dan 2 alat dozer yang dilibatkan untuk melakukan atau menyingkirkan puing-puing bangunan yang menghalangi petugas untuk melakukan evakuasi. Dan sampai saat ini pihak-pihak terkait baik TNI, Tim SAR dan PMI juga masih terus melakukan evakuasi, dan jika dilihat kondisinya memang kondisi dari jasa pengobatan tradisional ini, tempat ini bisa dibilangkan hangus terbakar dan hanya terlihat puing-puing bangunan yang telah terbakar. Dan selain itu yang terlihat jelas dari tubuh pesawat ini hanyalah ekor pesawat Hercules yang jatuh. Saya sempat berbincang dengan petugas yang sedang melakukan evakuasi di sini, bahwa saja kronologis jatuhnya pesawat ini sebelum kemudian terhempas di lokasi pemandian sauna ini. Sebelumnya bagian depan pesawat menabrak perumahan pertokoan yang berada di sebelahnya, dan kemudian bagian depan pesawat menghujam, terhempas, jatuh dan terbakar begitu. Dan sampai saat ini kondisi dari seluruh badan pesawat Hercules bisa dikatakan hancur dan hanya terlihat ekor pesawat. Tentunya kita juga sama-sama berharap masih ada tanda-tanda kehidupan dalam peristiwa ini, namun petugas pihak-pihak terkait masih melakukan evakuasi. Balkis. Tadi di sebelum jeda tadi kita juga sempat berbincang dengan Palang Merah Indonesia yang mengatakan yang paling dibutuhkan adalah alat pemotong besi karena banyak sekali ruas-ruas besi yang menutupi proses evakuasi. Mungkin saja di sana masih ada korban yang bisa diselamatkan karena terhimpit begitu. Wanasari, siapakah yang mungkin bisa dimintakan bantuan untuk alat pemotong besi ini? Silakan Wana. Iya, Balkis, memang sejauh ini alat berat yang dipergunakan untuk melakukan evakuasi ini yang terlihat hanyalah eskavator dan dozer untuk membongkar puing-puing yang menimpa pesawat ataupun yang membuat pesawat ini hancur. Dan kami juga sejujurnya juga ingin mengajak pihak-pihak terkait, baik pihak Basarnas yang langsung melakukan evakuasi, namun sejauh ini karena proses evakuasi masih berlangsung, kami juga belum bisa mengkonfirmasi langsung apa selain membutuhkan alat-alat untuk memotong material yang mengenai pesawat Hercules ini untuk kemudian melakukan evakuasi bagi para korban, apalagi kemudian alat-alat yang harus dibutuhkan. Dan jika kami melihat sejauh ini peralatan yang digunakan masih menyingkirkan ataupun membersihkan areal ini dari alat-alat ataupun material bangunan yang menimpahi pesawat. Balkis. Wanasari, Anda cukup dekat dengan tempat kejadian. Bisakah Anda memberikan gambaran seberapa dekat Anda dengan areal atau zona jatuhnya pesawat itu, sehingga kita bisa tahu kerumunan masyarakat itu dibiarkan masuk atau ditahan sampai di mana begitu? Bisa tidak ada Anda perlihatkan kepada kami sejauh atau sedekat apa Anda dengan tempat kejadian saat ini? Baik. Bisa saya gambarkan lokasi saya persis di depan, bisa kurang dari 10 meter tempat saya mengabarkan saat ini, dan di depan sisi kanan saya ini adalah gapura tempat pengobatan ataupun tempat mandi sauna atau lokasi jatuhnya pesawat Hercules ini. Dan jangkauan masyarakat sampai saat ini, meskipun sudah ada ratusan personil TNI dan Polri yang mengamankan lokasi ini kondisi
kondisinya sudah sedikit lebih tertib dibanding 1 atau 2 jam yang lalu, di mana karena personil yang turun ke lokasi ini semakin banyak sehingga dapat lebih maksimal membatasi masyarakat yang ingin mendekat ke lokasi. Dan sejauh ini memang di sisi kanan kiri saya telah dipasang polis line atau garis polisi untuk dan di setiap sisi polis line ini juga terdapat personil kepolisian dan TNI untuk menghalau warga dan meminta warga agar tidak mendekat dari lokasi jatuhnya pesawat ini. Balkis. Oke. Perimeter yang sudah dibuat oleh tim penyelamat atau tim SAR di sana, gabungan tentu dari angkatan udara dan juga darat yang kita lihat, dari TNI, pihak TNI tadi yang kita lihat. Apakah akses yang diberikan ini memang akses dari sisi satunya lagi begitu, sehingga tidak menyulitkan proses pengantaran korban ke rumah sakit? Baik, Balkis, saya kurang begitu jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi bisa saya gambarkan? Ya, Wana, kalau di tempat Anda berdiri saat ini, jalan ditutup dengan polis line begitu, sehingga orang tidak bisa berlalu lalang menutupi akses. Apakah ada akses lain selain di tempat Anda berdiri untuk proses evakuasi atau tidak? Iya, di tempat lokasi saya mengabarkan saat ini adalah jalur evakuasi atau tempat keluar masuknya ambulan yang membawa korban dari lokasi jatuhnya pesawat ini. Dan memang sejauh ini lokasi ini demi menghindari warga yang mendekat lebih menjangkau warga lebih dekat, dan polis lain pun telah dipasang di sini agar kendaraan yang keluar masuk baik ambulan maupun mobil pemadam kebakaran ataupun petugas yang membawa alat berat untuk mengevakuasi ini juga bisa berjalan dengan lancar. Balkis. Oke, Wanasari, di tempat kejadian saat ini kan ada beberapa pertokoan dan juga ruko yang disaksikan, ada juga menara sebuah rangka besi begitu yang cukup besar, dan tadi ada dikatakan juga ada pekerja bangunan yang diduga kuat menjadi korban karena sedang mengerjakan pembangunan ruko. Nah, apakah di situ masih ada aktivitas warga yang sebenarnya tadi ramai begitu, sekarang sudah disterilkan begitu? Mbak, di broadband pas tadi Pak yang masyarakat jalur Balkis, jika kami mengamati di sini bahwa warga yang sebelumnya tinggal ataupun warga yang berada di sekitar ini sepertinya tidak dapat memberikan keterangan lebih banyak karena ini juga sudah mendapat pengawasan begitu, dan malah tidak membantu. Dan jika yang terlihat Anda saksikan saat ini, Balkis, petugas telah menghalau warga yang mencoba untuk lebih mendekat, dan di sini sudah ada ratusan karena proses evakuasi ataupun ada satu mobil jenazah yang bersiap untuk mengangkut korban untuk kemudian dibawa ke rumah sakit Adam Malik Medan. Dan di sini ada sekitar saat ini ada ambulans sampai 5. Anda ada ambulans. Di saat ini di dekat Anda ada ambulans yang akan segera mengangkut satu jenazah lagi, betul? Iya, benar sekali, Balkis. Jadi persis di depan saya mengabarkan saat ini di Gapura tempat pengobatan tradisional tempat jatuhnya pesawat ini sudah ada ambulans, 2 unit mobil ambulans. Ya, kami menyaksikannya saat ini, di sini. Ya, kami menyaksikannya saat ini. Ya, betul. Tidak apa-apa, Wana, berikan sedikit jarak untuk teman-teman penyelamat di sana. Tapi kami juga akan melihat dari kameramen yang mungkin bisa memberikan ambulans saat ini, gambar ambulans saat ini yang sedang bersiap-siap untuk membawa jenazah lagi, kemungkinan jenazah lagi. Bisa diceritakan berapa menit sudah sampai di situ ambulansnya, Wana? Ambulan yang sudah standby di sini sudah ada belasan ambulans, tetapi yang terdapat di persis di depan Gapura ini yang bersiap untuk melakukan evakuasi kira-kira ada 4 ambulans. Dan jika mungkin kameramen saya bisa memperlihatkan proses evakuasi, sudah ada kerumunan ambulans yang berada persis di paling belakang. Sepertinya proses evakuasi sedang berlanjut. Betul, Wana, saat ini kita lihat gambar. Saat ini, Balkis. Betul. Baik. Ya, kita Balkis, jika Anda melihat
Ya Wana, Nah, di sini sebentar Wana. sudah ada ambulan yang bergerak, persis di belakangnya sedang melakukan evakuasi dan memasukkan korban ke dalam jenazah, dan kami dapat memperlihatkan langsung ambulan ini keluar dari lokasi jatuhnya pesawat Hercules A130. Wana Sari, sebentar kita berikan pemirsa gambar dulu proses mobil jenazah yang masuk ke dalam. Tidak apa-apa, ditahan dulu Wana. Kita juga turut berduka cita tentunya kepada seluruh keluarga korban yang saat ini menyaksikan ada ambulan sedang mengangkut korban yang baru saja berhasil dievakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat Hercules. Dan jika menyimak isi ataupun proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, kita semua tentunya berharap masih ada tanda-tanda kehidupan, walaupun dari pihak PMI tadi kecil kemungkinan ada korban yang selamat. Balkis, Wana, adakah mungkin otoritas di sana yang bisa menjelaskan ambulans yang saat ini, yang kita sedang saksikan saat ini memindahkan jenazah, berapa jenazah yang bisa dibawa saat ini ke RS Adam Malik? Adakah otoritas di sana? Bukan yang amat ini peliput. Balkis, saya tidak dapat mendengar suara Anda begitu jelas. Baik, kami berharap ada otoritas Karena kondisinya di sini sangat ramai dan crowded sekali, Balkis. Betul, ya kita pahami itu. Wana, mungkin Anda bisa berbincang dengan otoritas yang ada di sana untuk menjelaskan berapa mungkin jenazah yang sudah baru saja Anda ceritakan tadi dibawa ke RS Adam Malik. Baik, Balkis, dalam satu ambulans bisa mengangkut lebih dari satu jenazah. Artinya kami juga belum bisa melihat langsung karena harus menjangkau lebih dekat lagi berapa persisnya jenazah yang baru saja dibawa oleh ambulans keluar dari lokasi jatuhnya pesawat ini. Dan jika data terakhir yang kami peroleh dari pihak tim gabungan yang melakukan evakuasi ini, lebih dari 30 jenazah yang telah dievakuasi untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Balkis. Baik, Wana Sari, mudah-mudahan ada otoritas yang saat ini bisa Anda temukan sambil kita jeda dulu. Saya perbarui informasi untuk pemirsa, sudah ada 43 jenazah yang berhasil dievakuasi dengan tentunya tim penyelamat yang sudah sampai di RS Adam Malik sebanyak 43 jenazah, di mana tadi informasi dari Budi Hermansyah, satu kantung ada yang terdiri dari 1 sampai 3 jenazah. Ini diakibatkan mohon maaf, kondisi yang tidak sempurna dan juga luka bakar yang cukup parah begitu. Kita akan kembali sesaat lagi dengan tim kami di lapangan dan juga di RS Adam Malik. Inilah pemirsa bahwa suasana detik-detik setelah pesawat Hercules ini jatuh, dan bisa terlihat kalau dari durasi video yang kami terima kurang dari 10 menit, dan terlihat bahwa sekitar 5 sampai 10 menit pasca jatuhnya pesawat ini, petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api, dan kepanikan warga juga terlihat di sini. Dan jika Anda mungkin bisa melihat secara pesawat tentara jatuh, tentara itu. kepanikan di sini terlihat dari warga yang terdapat di sekitar sini, dan bisa kami gambarkan rata-rata warga di sini memiliki usaha begitu yang
langsung dapat menyaksikan pasca pesawat ini jatuh. Sesaat kemudian, sekitar 10 menit kemudian, petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Medan langsung tiba di lokasi untuk memadamkan api. Kondisinya saat pesawat jatuh bisa digambarkan bahwa jalan Jamin Ginting kilometer 10 ini merupakan jalan lintas begitu, dan terdapat 2 jalur di jalan Jamin Ginting ini. Pada saat terjadinya atau jatuhnya pesawat bisa dikatakan tidak begitu ramai kendaraan yang melalui kawasan Jamin Ginting ini.